Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya peserta Spirit Booster pada pagi hari ini. Sebagai hamba Allah, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya, sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui virtual Spirit Booster pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun acara Spirit Booster pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus mengisi absensi melalui spin dan link yang sudah dicet oleh panitia. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari pembina sekaligus GM Witel Sultan. Selanjutnya, ceramah Bindro, tanya jawab, dan penutup adalah games melalui spin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ke acara yang kedua. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Dengan surah Ghafir ayat 40 dan surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang akan dibacakan oleh Haryati dan Sari Tilawah oleh Bapak Tasrif. Keduanya dari unit Biges Witel Sultan. Kepada Kori Ibu Haryati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dan usaha yang halal. Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Haryati dan Tasrif. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan
dari Bapak JM Witel Sulteng, sekaligus pembina MTTG Spirit Booster Witel Sulteng. Kepada Bapak Ikhwan, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita selalu bersyukur, memberikan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, dan tentunya kita bersalawat dan bertaslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang hormati Bapak Ustaz Prof Haji Rusli, para senior yang hadir, dan para peserta booster yang berbahagia. Tema pada hari ini adalah bagaimana memberikan motivasi kepada diri, dan juga bagaimana bisa mempengaruhi, mengajak kepada mungkin kita punya anggota ataupun mungkin teman-teman yang terkait sama kita. Saya kira ini tema yang sangat bagus sekali, bahwa dalam kehidupan ini maka kita selalu harus memang memotivasi diri. Karena kalau kita ingin bikin baik atau yang lebih baik, atau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang manfaat, maka yang paling pertama adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada diri kita. Motivasi bahwa kita ini adalah makhluk terbaik, Khalifatul Ardi. Kita adalah diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan menjadi khalifah ini tentu maknanya luas, memimpin diri sendiri, keluarga, dan tentu di mana kita berada. Dan pada akhirnya motivasi itu penting, karena dalam kehidupan ini sering sekali juga kita menghadapi suasana situasi yang menyebabkan kita punya spirit, kita punya kekuatan hati yang loyo, yang malas, dan segala macam. Makanya kita perlu selalu memotivasi diri kita supaya kita selalu bisa berniat dan berbuat yang terbaik. Semakin bagus kita motivasi diri, tentu menjadi bekal kita untuk bisa lebih baik. Dan untuk motivasi juga, saya kira hanya bisa kita lakukan manakala kita menambah ilmu kita. Karena tentu memotivasi itu butuh landasan, dan landasan itu adalah orang yang berilmu. Makanya salah satu untuk memotivasi diri kita, barangkali sering-seringlah ikut di majelis ilmu, majelis zikir. Sering-seringlah kita bersama dengan orang-orang alim, orang-orang yang baik, orang yang memberikan kepada kita kemungkinan-kemungkinan supaya kita bisa berbuat baik. Katanya kalau kita ingin tahu orang itu, maka kita harus tahu dengan siapa dia bergaul. Ya. Dan tentu saja Telkom ini sebagai salah satu perusahaan yang salah satu yang terbaik, tentu seharusnya menjadi kumpulan orang-orang terbaik. Kita perlu juga menginspire, mendorong, mengarahkan tim kita supaya mereka bisa mengatur waktunya, bagaimana menata pekerjaan yang lebih baik, dan yang tentunya bagaimana menata dirinya untuk juga punya amal-amal yang tentunya untuk hari kemudiannya. Sekiranya itu dari saya. Ini saya habis olahraga, belum sempat balik ke rumah, tapi bagusnya dunia online ini kita bisa ikut dari mana saja. Yang penting ada kemauan kita untuk belajar,
Dan tentunya dengan belajar ini kita bisa silaturahim juga dan bisa diamalkan. Saya kira itu, mohon maaf kalau kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ikhwan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat peserta Spirit Booster, tibalah kita untuk mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Rusli yang saat ini menjabat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Datuk Karama yang sebelumnya adalah IAIN. Untuk itu kepada Bapak Prof. Rusli yang saat ini sudah hadir, dan perlu teman-teman ketahui Bapak Ustadz Prof. Rusli sudah bergabung dengan Telkom itu sudah mungkin 10 tahun ya Pak Rusli ya. Dulu dari Pak Marnoto selaku GM-nya, dan dulu dengan Pak Gus Nur adalah ustadz-ustadz yang sering Telkom panggil untuk bisa memberikan motivasi. Adapun judul kita pada pagi hari ini di Spirit Booster dengan judul memotivasi diri dan bagaimana kita juga bisa menggerakkan orang lain atau memotivasi orang lain. Kepada Bapak Ustadz Profesor Dr. Rusli kami persilakan. Terima kasih Ibu Jana. Bisa untuk share screen? Silakan Ustaz. Udah boleh ya? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ikhwan sebagai General Manager di PT Telkom Sulteng, Ketua Majelis Taklim TTG Sulteng, Telkom Sulteng Pak Waris, serta para jamaah yang sempat hadir pada kesempatan pengajian Zoom kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam mengisi waktu-waktu kita sebagai bagian dari investasi akhirat kita. Tema yang diberikan ke saya seperti yang tertera dalam silabus adalah tentang motivasi diri dan bagaimana menggerakkan orang lain atau memotivasi orang lain. Perlu kita pahami bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat jelas antara motivasi dalam perspektif keagamaan kita Islam, serta motivasi yang memang dirumuskan oleh para tokoh-tokoh motivasi atau motivator Barat. Kalau kita lihat buku-buku motivasi yang ditulis oleh para tokoh-tokoh motivasi Barat atau motivator Barat, itu orientasinya lebih kepada persoalan materi. Karena memang mereka tidak memasukkan dimensi spiritual di dalam motivasi. Maka kalau kita bicara tentang motivasi di Barat, itu biasanya kesuksesan dari perspektif materi. Bagaimana mendapatkan uang yang besar, bagaimana hidup sukses secara materi dan seterusnya. Tentu ini tidak akan sama dengan konsep Islam terkait dengan bagaimana hidup sukses dan bagaimana kebahagiaan. Oleh karena itu, maka yang pertama kali perlu kita lakukan perubahan itu adalah di perubahan mindset. Mindset itu artinya cara pikir kita, mentalitas kita. Dan di dalam beberapa buku memang disebutkan mindset itu mempengaruhi motivasi. Jadi perlu dicatat juga bahwa mindset itu mempengaruhi motivasi. Termasuk dalam hal ini adalah motivasi terhadap diri kita dan bagaimana kita menggerakkan orang lain. Ada 3 mindset yang berkembang
dalam masyarakat kita terkait dengan pekerjaan. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita ukur terhadap diri kita. Apakah kita mempunyai mindset yang pertama, mindset yang kedua, atau mindset yang ketiga. Nah, mindset yang pertama, orang banyak melihat bekerja itu hanya sebagai tugas rutin biasa. Jadi mereka bekerja hanya untuk mencari materi, lalu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang bersifat rutinitas sehari-hari. Dan biasanya orang yang mempunyai mindset seperti ini, itu biasanya cepat lelah, cepat bosan. Dan menganggap pekerjaan itu sebagai sesuatu yang boring, sesuatu yang memang membosankan. Sehingga kemudian memahami kerja sebagai satu beban. Nah, karena memahami kerja sebagai satu beban, maka biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau apapun namanya, itu biasanya direspon secara tidak positif. Keterlibatan tidak maksimal, tidak optimal. Karena dia menganggap itu sebagai beban terhadap dirinya. Orang yang memahami pekerjaan sebagai beban biasanya cepat lelah, cepat ngantuk, cepat stres. Nah, ini hampir kita temukan di sebagian besar masyarakat kita. Termasuk ada orang yang mengambil pekerjaan sebagai guru, itu hanya sebagai rutinitas, sebagai sesuatu di mana dia mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia menjadi guru yang tidak profesional, yang tidak baik dalam pengertian sebagai seorang profesional. Yang kedua, mindset yang kedua, itu memahami pekerjaan sebagai karir. Ini biasanya ada di dalam masyarakat barat. Mereka itu menganggap pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk mencapai satu tangga sukses. Dan orang seperti ini bagus. Kenapa? Karena dia selalu melatih dirinya, selalu mengembangkan dirinya terkait dengan aspek skill dan aspek-aspek lain yang memang menunjang pekerjaannya. Tetapi perlu dipahami, orientasinya masih bersifat materialistik, masih bersifat materi. Maka kalau kita lihat misalnya seorang yang di barat kalau bekerja, itu memang benar-benar untuk mencapai karir, tangga sukses. Maka komitmennya tinggi sekali. Pertama, komitmen terhadap waktu. Orang-orang Jepang termasuk kategori seperti ini, komitmen waktunya luar biasa. Bahkan kalau mereka masuk jam 7, jam 6:59, mereka belum buka itu kantor. Pas jam 7 baru dibuka, saking komitmen waktu. Karena mereka paham bahwa 1 menit berlalu itu adalah kerugian. Nah, beda kalau kita, masyarakat kita ini menganggap waktu itu bukan sesuatu yang penting. Sehingga kita biasanya menganggap waktu itu hanya sekedar fenomena alam biasa yang tidak perlu disikapi secara positif. Nah, berbeda dengan kita. Nah, kalau orang-orang yang menganggap pekerjaan sebagai karir, itu mereka betul-betul dia membangun jenjangnya untuk mencapai tangga sukses. Oleh karena itu, maka aspek positif dari mindset seperti ini adalah mereka selalu memperbaiki diri di dalam pekerjaan, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mendapatkan karir yang lebih baik dalam kehidupannya. Dan ujung-ujungnya adalah materi, yaitu bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan lainnya. Nah, mindset yang ketiga itu adalah mindset di mana pekerjaan itu ada satu panggilan hati. Dan di dalam mindset ini yang seharusnya kita kembangkan. Di mana unsur-unsur spiritual itu pun masuk di dalam pekerjaan kita. Di mana kita bekerja bukan hanya sebagai satu rutinitas biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan cuma sekedar karir, tetapi kita bekerja itu tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada banyak orang. Dan inilah yang disebut dengan di dalam motivasi Islam sebagai bekerja as an ibadah. Bekerja itu sebagai satu ibadah. Dan ini yang menjadi motivasi terbesar sebagai seorang muslim di dalam melakukan pekerjaannya itu adalah bagaimana kita bekerja dan menganggap pekerjaan itu sebagai ibadah. Ini yang memotivasi kita. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Nah, ibadah tentu
kalau kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dalam ibadah dan ada nilai tambah. Nah, ini yang perlu kita setting mindset kita. Kita jadikan pekerjaan itu sebagai bagian dari ibadah. Kenapa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah liya'budun, agar mengekspresikan ketaatan dalam bentuk ibadah kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana mereka mendedikasikan dirinya untuk mematuhi atau mengekspresikan loyalitas kepadaku dalam bentuk ibadah-ibadah kepadaku. Nah, maka motivasi diri kita dalam pekerjaan itu adalah bagaimana kita menjadikan pekerjaan itu sebagai satu ibadah. Itu satu. Karena ibadah tentu ada pahala. Karena ibadah itu tentu akan mendapatkan surga. Seperti yang dibacakan ayat tadi. Barang siapa yang melakukan perbuatan soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi orientasi semua kehidupan kita termasuk pekerjaan adalah bagaimana men-settingnya sebagai bagian dari ibadah. Pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk ke sebuah masjid. Umar bin Khattab lalu lihat ada seorang laki-laki itu khusyuk sekali beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Umar bin Khattab mendekati orang itu. Lalu kemudian bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Saya lihat setiap hari kau berada di masjid ini." Orang itu kemudian menjawab, "Saya menghabiskan semua waktu saya untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu bagaimana caranya engkau mendapatkan makan kalau kau berada di masjid terus? Lalu siapa yang memberikan makan kepada keluargamu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu kemudian berkata, yang memberikan nafkah makan kepada keluargaku adalah saudaraku. Akhirnya Umar kemudian berkata, saudaramu itu lebih hebat ibadahnya ketimbang engkau. Karena dengan dia bekerja, memberikan nafkah buat keluarga, itu adalah satu bentuk ibadah. Nah, oleh karena itu maka jangan kita memahami pekerjaan itu bukan sebagai bagian ibadah, karena ibadah itu bersifat umum. Segala sesuatu kebaikan yang dilakukan karena Allah, maka itu adalah bagian dari ibadah. Maka kemudian dalam buku motivasi Islam, itu lalu dirinci. Bagaimana membuat pekerjaan kita sebagai ibadah? Yang pertama adalah niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ibtida'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan satu pekerjaan tapi bukan mencari keridhaan Allah, maka tidak akan diterima. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimensi spiritualitas kita yang membedakan kita dengan orang-orang barat yang materialistik. Nah, bagaimana membuat pekerjaan kita itu betul-betul karena Allah? Yang pertama, kita bekerja, niatkan. Jadi semua yang kita lakukan perlu kita niatkan. Likulli imri'in ma nawa, kata Nabi, setiap orang itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu karena Allah, maka ada dimensi nilai tambah, yaitu pahala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan tersebut, tapi tidak mendapatkan nilai tambah. Yang pertama, niatkan pada saat ketika kita bekerja, dan ini bagian dari motivasi diri, adalah untuk mencari nafkah buat keluarga dan orang tua. Itu satu. Dan beberapa kali saya pernah mengatakan bahwa Nabi pernah mengingatkan kita, orang yang mencari nafkah, bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka pada sore hari ketika dia beristirahat, kelelahannya itu adalah bagian dari penghancur segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi salah satu yang menghancurkan dosa itu adalah kelelahan karena bekerja untuk memberikan nafkah buat keluarga dan orang tua, fi sabilillah. Yang kedua, kita niatkan bekerja itu supaya kita terlindung diri dari perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Banyak dari masyarakat kita yang tidak mempunyai pekerjaan, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mencuri, merampas, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja. Dan kalau seandainya satu negeri itu hampir semua masyarakatnya mempunyai pekerjaan yang baik, saya yakin pasti tidak akan terjadi pencurian.
Kalaupun terjadi mungkin frekuensinya tidak begitu besar seperti negeri-negeri yang memang banyak pengangguran. Yang kedua, untuk melindungi dari meminta-minta. Meminta-minta ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam kecuali karena alasan darurat. Kalau alasan darurat itu lain, tapi kalau alasan normal kita meminta-minta itu sudah dibenarkan oleh agama kita, agama Islam. Nabi pernah mengingatkan dari kedua aspek ini pada saat ketika mereka bersama dengan sahabat, Nabi bersama sahabat, dilihat ada seorang yang gagah, badannya bagus, lalu kemudian sedang memotong kayu-kayu untuk dijadikan kayu bakar. Sahabat bilang, wah, alangkah bagusnya kalau orang itu digunakan tenaganya itu untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lalu kemudian menegur sahabat itu, mengkoreksi pandangannya yang keliru. Kata Nabi, barang siapa yang mencari nafkah untuk melindungi diri dari perbuatan meminta-minta, maka dia di jalan Allah fisabilillah, ada nilai pahala. Dan barang siapa yang mencari nafkah untuk memberikan atau bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan orang tuanya, huwa fisabilillah, kata Nabi, maka dia berada di jalan Allah. Kalau orang berada di jalan Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ada nilai tambah yang menjadi investasi akhirat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, bekerja karena Allah itu adalah kita bekerja bukan untuk mencari sesuatu untuk bermegah-megahan. Atau banyak sekali orang bekerja, saya bekerja nanti uang saya untuk membeli sesuatu yang saya bisa banggakan buat orang, misalnya beli mobil dibangga-banggakan dari hasil pekerjaannya. Bukan. Tapi bagaimana kita bekerja, memang pekerjaan kita itu memberikan manfaat buat orang. Khairun nas anfa'um linnas. Dalam hadis yang disebutkan dalam buku Labus Telkom ini terkait dengan materi kita, itu ada satu hadis yang dikutip. Khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat buat orang. Nah, saya yakin PT Telkom ini tentu produk yang dihasilkan memberikan manfaat banyak orang. Manfaat terkait dengan pendidikan, terlebih lagi pada kondisi pandemi saat ini, di mana hampir sebagian besar orang melakukan segala aktivitasnya melalui online. Nah, ini memberikan manfaat. Potong rambut. Dan orang yang bekerja Itu di mana? dalam hal-hal yang terkait produk yang memberikan manfaat buat orang, tentu ada nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut bekerja sebagai ibadah, yaitu disetting niat kita bekerja adalah karena Allah Subhanahu wa taala dengan rincian-rincian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita memang mengatur pekerjaan itu sebagai bentuk ibadah, maka kita tidak akan pernah asal-asalan dalam bekerja. Kita akan profesional, itu bagian dari motivasi. Profesional itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan. Al-itqan itu dalam hadis Nabi, orang yang itqan di dalam pekerjaannya itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila ayyutqina fi amalihi. Idza amila amalan ayyutqina fi amalihi. Allah sungguh sangat mencintai orang yang kalau dia bekerja benar-benar profesional, tidak asal-asalan. Maka pada saat ketika dia bekerja, dia sudah membuat satu target. Targetnya apa? Bagaimana kualitas kerjanya bagus, bagaimana produktivitasnya bagus, bagaimana etos kerjanya meningkat, bagaimana produk yang dihasilkan bisa memberikan manfaat buat orang, dan bagaimana memperbaiki lingkungan kerja, karena lingkungan kerja ini mempengaruhi pekerjaan. Lingkungan kerja itu perlu dibangun secara baik karena dia mempengaruhi pekerjaan. Nah, kalau hal-hal seperti ini bisa kita lakukan, maka insya Allah pekerjaan kita itu akan memotivasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi perlu kita setting mindset kita, jangan mengorientasikan pekerjaan itu melulu terkait dengan persoalan materi, tapi bagaimana kita melingkan, mengkorelasikan, menghubungkan pekerjaan kita itu mempunyai nilai tambah, yaitu ibadah. Pertama, secara spiritual ada nilai tambah, ada pahala, dan tentu nanti ujung-ujungnya kita dapatkan surga. Ini disebut al-fawzul azim. Keberuntungan yang paling tinggi itu ya dapat surga itu. Yang kalau kita bayangkan seperti apa surga itu tidak bisa dibayangkan. Allah hanya memberikan tamsil, perumpamaan surga ya seperti yang kita bayangkan, karena otak kita masih seperti itu. Tetapi kata Nabi,
apa yang kalian bayangkan tentang surga itu tidak seperti itu. Dia lebih hebat lagi dari itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita profesional di dalam pekerjaan kita. Jadi motivasi bekerja di dalam diri kita yang dikaitkan dengan ibadah akan memunculkan dua aspek. Aspek spiritualitas yang saya sebutkan tadi dan aspek profesionalisme kerja di mana pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin beberapa hal poin. Dan perlu kita pahami kalau kita ingin menggerakkan orang lain, itu kita perlu termotivasi dulu. You have to be motivated yourself before motivating the others. Itu ada satu kalimat di dalam buku motivasi yang ditulis oleh orang Barat, mengatakan Anda harus termotivasi dulu sebelum Anda memotivasi orang lain. Itu bahasanya, ibda binafsik. Kata satu pepatah dalam bahasa Arab, mulai dari diri Anda. Kalau Anda tidak termotivasi, bagaimana memotivasi orang? Maka Anda perlu termotivasi dulu, baru kemudian motivasi orang. Nah, pada pembahasan fikih seperti yang diminta, ini adalah kelanjutan dari yang kemarin saya belum sempat menerjemahkan, itu dari satu buku, namanya Al-Fiqhul Manhaji ini nih, Al-Madhab Imam Syafi'i, fikih sistematis menurut madhab Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas kewajiban kita pada saat ketika orang menjelang kematiannya, menghadapi sakaratul maut, kita sudah jelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas dari kitab ini, nanti bisa didiskusikan kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami. Bagaimana kewajiban kita pada saat orang Islam baru saja meninggal di hadapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Islam, Islam itu adalah agama yang komprehensif, agama yang sangat mencakup semua masalah di Islam, apapun dibahas Islam. Sampai persoalan bagaimana kalau ada orang meninggal di hadapan kita, baru saja meninggal, apa yang kita lakukan? Itu dibahas oleh Islam dan dipaparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di sini saya pakai bahasa Arab, nanti saya terjemahkan. Apa yang harus dilakukan seorang Muslim pada saat ketika dia menghadapi saudaranya baru saja meninggal? Di sini sebutkan idza mata wa fadat ruhuhu, kalau seorang Muslim meninggal, ruhnya keluar, nudiba tanfidul umur at-taliyah, maka disunnahkan, dianjurkan itu melaksanakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, diajarkan oleh Nabi gumidu ainaihi. Kalau orang itu baru meninggal, matanya itu biasanya melotot, matanya itu biasanya melihat tajam. Itu perlu dipejamkan matanya. Kita pejamkan matanya. Kenapa? Biasanya Nabi pernah mengatakan pada saat ketika beliau masuk kepada Abu Salma yang saat itu baru saja meninggal dan pandangan Abu Salma itu melotot, matanya menatap tajam ke depan, maka Nabi langsung kemudian fa'agmadahu, Nabi kemudian memejamkan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Imam Muslim meriwayatkan, hadisnya adalah hadis sahih. Kenapa? Biasanya orang kalau meninggal, dia itu melihat bagaimana malaikat maut itu menarik ruhnya. Dia lihat dari kaki, tarik kemudian sampai keluar dari tenggorokannya. Jadi matanya terus melihat. Nah, pada saat ketika ditarik, matanya lalu kemudian melihat kepada ruhnya pada saat diangkat. Jadi makanya matanya terbuka. Nah, pada saat itulah maka perlu dipejamkan. Yang kedua, wasyaddu lahyaihi bi isabatin wa li alla yabqa maftuhan. Perlu diikat kedua rahangnya. Kan biasanya pada saat ketika meninggal itu terbuka karena ruh itu terangkat dari mulutnya. Nah, perlu diikat dengan kain supaya tertutup, wali alla yabqa famuhu maftuhan, supaya mulutnya itu tidak terbuka. Kenapa? Biasanya kalau terbuka itu bisa nanti masuk ke binatang. Hewan-hewan kecil bisa masuk ke mulut itu, dan itu menjadi tidak bagus. Jadi diajarkan oleh Islam, pejamkan kedua matanya dan ikat kedua rahangnya supaya tidak terbuka. Yang kedua ini, apabila kita sudah selesai melaksanakan yang pertama, masuk yang kedua, apa? Talyin mafasili. Perlu dilemaskan sendi-sendi organ dari orang yang meninggal. Dari tangannya, misalnya melemaskan dari tangan atas sampai tangan bawahnya ini. Kemudian melemaskan kakinya, rijlaihi, dan melemaskan semua anggota badannya. Kenapa? Nanti pada saat ketika, kalau seandainya tidak kita lemaskan dalam waktu yang cepat, itu bisa menjadi keras. Dan itu nanti sulit pada saat ketika memandikan dan mengkafani jenazah. Sulit. Kita lihat misalnya tangan Firaun pada saat ketika tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya itu
menutupi mukanya karena dia menutupi batang air yang mengenai mukanya. Dan pada saat ketika diangkat jenazah Firaun itu dalam kondisi seperti itu dan sulit untuk bisa diluruskan. Kenapa? Sudah keras. Karena memang tidak dilemaskan. Nah, yang ketiga, wad'u syai'in tsaqilin ala batnihi, meletakkan sesuatu yang berat di atas bawah nanti kena. Supaya perutnya tidak kembung. Karena kalau dia kembung, itu tidak enak dilihat. Yang keempat, itu disunahkan juga satru jami'i badanihi bisaubin khafif. Nah, setelah dibuka badannya, pakaian-pakaiannya. Jadi kalau orang sudah meninggal, itu dibuka pakaiannya. Kenapa? Karena biasanya pakaian itu berkeringat pada saat ketika orang sakaratul maut. Dan kalau seandainya tidak dibuka, itu bisa membuat bau yang tidak enak. Bisa mempengaruhi orang yang hadir. Maka perlu dibuka. Lalu kemudian diarahkan menghadap kiblat. Seperti pada saat ketika orang itu sedang menghadapi sakaratul maut. Dan siapa yang melakukan? Yang melakukan itu adalah keluarga terdekatnya. Bukan orang lain, tapi keluarga terdekatnya yang masuk kategori marham. Marham itu maksudnya muhrimnya, orang yang memang dekat dengan orang itu. Kalau sudah dibuka semua pakaiannya, lalu kemudian itu disunahkan menutupi semua badannya dengan kain yang tipis ya, bukan kain yang sangat tebal, tapi kain yang sedang saja yang memang menutupi. Nah, ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim pada saat ketika saudaranya muslim baru saja meninggal dunia. Setelah melakukan ini, nanti akan melakukan, perlu disegerakan, itu membandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, dan mengantarkan jenazah ke kuburan, serta menguburkan. Yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Rusli. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian peserta Spirit Booster untuk bertanya kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sekali lagi kami persilakan. Kami persilakan rekan-rekan untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya dulu bertanya, Pak Ustadz Rusli. Silakan, Bu. Kalau berbicara bagaimana kita memotivasi, khususnya di dalam Islam, itu terasa sekali pada saat orang itu sakit ya. Bagaimana kita memotivasi dia supaya sembuh? Kalau dalam Islam, itu kan kita biasa menganjurkan dia untuk berdoa, membaca Asmaul Husna, beristighfar, terasa gitu loh. Tapi kalau dunia kerja, motivasi itu kan rangsangan. Bagaimana kita merangsang orang atau merangsang baik secara internal maupun eksternal. Nah, kadang-kadang hal-hal itu kan berfluktuasi. Artinya, motivasi kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kepedulian itu kan biasanya kita mungkin memotivasi orang hari ini itu cukup tinggi. Biasanya kan kadarnya akan menurun. Nah, menurut Pak Ustadz Prof. Rusli, kira-kira bagaimana kiat-kiat itu agar supaya dengan stabilnya kita untuk bisa selalu memotivasi diri dan memotivasi orang. Karena kan itu berfluktuasi. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Ustadz Prof. Rusli, kami persilahkan sambil menunggu teman-teman lain yang akan bertanya. Mungkin Pak Ikhwan juga akan bertanya, kami persilahkan. Saya kira pertanyaannya Ibu Nurjana sudah luar biasa. Kita dengar saja apa jawabannya Pak Prof. Ya, makasih Ibu Nurjana ya, pertanyaan bagus ya. Dan pertanyaan ini saya pikir adalah masalah yang kita hadapi bersama, bukan cuma di PT Telkom, tapi di berbagai instansi lainnya termasuk instansi pendidikan.
sekali lagi saya perlu memberikan pemahaman selama ini cara pikir kita itu masih dipengaruhi oleh cara pikir seperti yang saya sebutkan tadi. Memahami pekerjaan itu sebagai tugas dan karir itu satu. Dan kita bisa melakukan melihat terhadap diri kita. Apakah kita masih dalam posisi orang yang mempunyai mindset bahwa pekerjaan itu adalah tugas atau karir. Sehingga kemudian kita akan mencoba bagaimana memotivasi diri kita dalam pekerjaan itu dengan melihat kepada beberapa aspek yang bersifat material. Misalnya aspek gaji. Kita kan selalu, gajinya kurang tinggi ya, malas saya bekerja di situ. Biasa begitu. Dan kadang-kala orang kalau sudah kerjanya lama, lalu nggak naik-naik gaji, berpikir mau pindah tempat kerja. Karena memang cara pikirnya terbentuk seperti itu. Jadi memahami pekerjaan itu bagian dari mencari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kira-kira keliru enggak? Enggak keliru, karena memang itu yang terjadi. Yang kedua, kita juga sering termotivasi dalam bekerja itu kalau lingkungan pekerjaannya menarik. Kita juga sering termotivasi kalau kemudian teman-teman, kolega-kolega di mana kita bekerja itu enak, hanya enjoy, dan sebagainya. Dan kita bisa merasakan bagaimana stresnya bekerja di satu tempat, di mana teman-teman kita, kolega kerja kita seperti robot yang memang sulit tersenyum dan sulit berkomunikasi. Dan kita rasakan itu mempengaruhi. Tapi kalau hal itu ada di dalam satu pekerjaan, sehingga membuat kita termotivasi, maka kehidupan kita itu labil dalam pekerjaan. Kita terombang-ombing oleh keadaan-keadaan seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita tetap berada seperti ikan, meskipun berada di lautan yang airnya asin, dia tetap bergerak dan dinamis. Maka kata istilah kehidupan di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata hayat. Hayat itu artinya dinamis. Kehidupan itu dinamis. Yang kedua, kenapa? Kata hayat juga itu diartikan ular. Kalau ibu lihat ular misalnya, hayat itu dia bergerak-gerak terus. Ular tidak pernah diam, dia bergerak-gerak terus. Nah, kehidupan kita seperti itu. Maknanya sama hayat dengan hayat sama. Padahal hayat itu artinya ular, bergerak. Nah, kita harus seperti itu. Dimanapun kondisi kita, itu tetap dinamis. Nah, bagaimana membuat dinamis pekerjaan kita, meskipun tempat kerja kita tidak mendukung, meskipun gaji mungkin tidak begitu membuat kita termotivasi untuk bekerja maksimal misalnya, karena gaji kurang misalnya dan sebagainya, dan teman kerja kita seperti yang saya katakan tadi seperti robot yang tidak punya hati dan seterusnya. Kita bisa mengubah mindset kita menjadi mindset yang ketiga. Bagaimana kita ubah bahwa pekerjaan kita itu adalah ibadah, panggilan. Kondisi apapun yang ada itu tidak mempengaruhi. Mau teman kita seperti apa, mau seperti apa, itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kita menjadikan pekerjaan itu bagian dari ibadah, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, niat kita diperbarui. Yang kedua, kita harus profesional. Dalam keadaan apapun, tetap berprestasi. Nah, orang seperti ini yang bagus. Dia dimanapun dia berada, selalu memberikan nilai tambah. Apapun peran yang diberikan, peran itu bagus dia mainkan. Ada orang kan, saya diberi peran ini bukan it is not my field, katakan begitu. Ini bukan sesuatu yang saya merasa nyaman. Maka lalu dia berubah. Hasilnya tidak bagus, produktivitasnya tinggi. Orang beriman, apapun pekerjaan yang diberikan, itu selalu ada al-itqan di situ profesional. Hasilnya menjadi bagus. Apapun yang diberikan, apakah dia menjadi market, misalnya di bagian pemasaran, dia akan maksimal melakukan itu. Maksimal dia melakukan pemasaran, profesional dalam pekerjaan. Kalau dia dijadikan sebagai bagian security misalnya, bagian keamanan, dia akan profesional dalam keamanan itu. Karena itu bukan mempengaruhi pekerjaannya. Yang mempengaruhi pekerjaan yang menjadi maksimal adalah dia jadikan semuanya ibadah. Nah, ini yang belum terjadi di dalam masyarakat kita. Kita misalnya ditempatkan di tempat A, ini bukan bidang saya. Kenapa saya ditaruh di sini? Padahal disitulah di mana dia bisa belajar untuk menjadi yang terbaik. Nah, orang beriman itu mentalitasnya dia ubah. Apapun yang dia lakukan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan semuanya itu diarahkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan kalau sudah mencari keridhaan Allah, pasti dia akan itqan fi amali. Pasti dia akan profesional dan bekerja. Maka supaya kita termotivasi, Bu, mentalitas kita, mindset kita yang perlu diubah. Menjadi mindset yang ketiga. Mindset yang menjadikan pekerjaan itu menjadi pelayanan buat orang dan memberikan yang terbaik. Apapun peran kita, no problem. Apapun yang kita mainkan, pasti akan memberikan yang terbaik.
Nah, itu yang perlu dilakukan. Saya pikir itu, Bu, ya. Nah, kalau dalam persoalan terkait dengan kehidupan, Islam itu memang agama yang paling indah, ya. Saya mengatakan demikian karena realitas. Karena Islam itu tidak pernah memberikan sesuatu, memahami sesuatu secara negatif. Semuanya positif. Apapun yang terjadi, buat orang Islam itu harus positive thinking. Misalnya dia jatuh, dia tersandung batu. Orang Islam itu tidak boleh reaktif. Maksudnya reaktif itu apa? Dia salahkan batu itu. Padahal batu itu sudah ada sebelum dia lahir. Dia tersandung di situ, lalu disalahkan, ini karena batu ini saya jadi terjatuh. Padahal bukan batu itu. Tapi orang Islam akan mengatakan, oh saya yang keliru. Kenapa saya bisa tersandung? Mungkin saya kurang hati-hati. Jadi dia proaktif, lalu dia kemudian memperbaiki. Bagaimana supaya tidak tersandung. Maka Nabi pernah mengatakan, la yuldagul mu'min fi hajarin wahidin marratain. Orang beriman tidak akan pernah tersandung dalam satu batu kepada satu batu 2 kali. Jadi kalau kesalahan harus sekali saja. Setelah itu dia harus melakukan perubahan. Nah, kalau berkali-kali dipertanyakan itu orang keimanannya. Kenapa? Berarti dia ceroboh. Nah, memahami kematian saja orang Islam itu positif, bukan negatif. Maka istilah-istilah mati di dalam Al-Quran itu semuanya positif. Kata-kata yang digunakan mati. Misalnya seperti contoh, ini penting kita membahas tentang kematian karena ini motivasi hidup. Kalau tidak ada mati, tidak ada hidup. Dan hidup pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu positif dalam Islam. Misalnya, Islam menggunakan kata untuk menggambar kematian itu dengan istilah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pulang. Pulang itu kan sesuatu yang enak. Kalau kita misalnya habis kerja kantor, kalau sudah waktu pulang itu enak sekali rasanya. Kenapa? Ya karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Sama dengan misalnya ketika orang mau pulang kampung, itu senang sekali. Dan betapa menderitanya orang kalau mau pulang kampung, dilarang pulang kampung. Seperti pada saat pandemik yang lalu. 2 tahun yang lalu setengah mati kita pulang kampung. Karena dilarang pulang. Nah itu menderita itu secara psikologis. Kematian disebut dengan pulang. Artinya apa? Sesuatu yang enak. Cuma kalau ditanya kepada yang hadir secara Zoom ini, Anda mau pulang nggak kepada Allah? Tentu jawabannya nanti dulu lah. Kenapa? Ya karena mungkin kita belum punya persiapan untuk menghadap Allah. Atau mungkin banyak yang kita tinggalkan nanti. Misalnya anak istri, atau anak suami, harta kita yang kita khawatir kalau kita tinggalkan nanti siapa yang kelola ini? Siapa yang ambil istri saya? Siapa yang ambil suami saya? Jadi begitu ya, pikirannya bukan pikiran tentang kematian, tapi apa yang dia tinggalkan. Kedua, kematian itu menggunakan kata wafat. Kata wafat itu sempurna. Sempurna itu kan sesuatu yang positif. Artinya pada saat ketika orang meninggal, itu otomatis dia sudah selesai pekerjaannya. Maka kita tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Nah itu Islam mengajarkan. Mencela aja tidak boleh. Apalagi orang masih hidup. Mencela saja tidak boleh. Itu artinya apa? Islam itu memang agama yang berorientasi pada rahmatan lil alamin. Semuanya direspon secara positif, bukan negatif. Apalagi pekerjaan, itu harus dipahami secara positif. Saya pikir itu Bu Nurjana ya, yang mungkin kurang memuaskan terkait dengan ini, tapi nanti bisa dibantu dalam pembacaan-pembacaan yang lebih maksimal terhadap literatur tentang motivasi Islam. Saya pikir itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Rusli. Mungkin sambil menunggu yang lain, kalau ada yang lain kami persilakan. Saya makasih Prof. Rusli atas tanggapannya, jawabannya. Saya pikir ini sangat bagus sekali yang disampaikan bahwa sebagai Muslim kita itu tidak ada ruginya, ya, karena apapun situasinya kita selalu bisa ambil faedah atau manfaat yang kejadian itu sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Dan yang kedua, tadi saya senang sekali Ustaz bahwa apapun kejadian yang kita hadapi dalam dunia ini, jangan kita tuh baper bahwa oh ini yang final. Tidaklah. Kalau bagi saya Ustaz kan kita diajarkan bahwa kemuliaan itu bukan karena juga siapa yang paling tinggi jabatannya begitu, ya, bukan. Tapi adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada apapun kondisi kita. Ya, karena kalau kita berharap yang mulia adalah ya misalnya mau maafin presiden, tapi kan kadang-kadang juga presiden pun dibully juga sama orang. Jadi sebenarnya apapun kita punya status yang kita fight yang terakhir ini,
ayo kita bikin semaksimal mungkin yang kita bisa dapatkan. Dan saya sangat senang sekali Ustaz bahwa ukuran kita ini bukan karena apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau cuma itu ukurannya untuk pada hari akhirat. Sebenarnya kenapa pada hari akhirat itu untuk membuktikan bahwa kita ini berbuat sebenarnya untuk bagaimana menyiapkan diri kita untuk insya Allah nanti kalau ketemu sama pencipta kita Allah Rabbul Alamin itu sendiri. Saya kira bagus sekali Ustaz itunya. Tanggapan Ustaz saya sangat senang sekali karena ini yang kita harapkan kerja itu ya ihsan dan ikhlas itu yang menjadi harapan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meningkatkan kapabilitas diri kita supaya kita memang profesional dan ya ikhlas begitu. Makasih tambahan aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Iwan. Terima kasih Pak Ikhwan. Ada yang lain? Kami persilakan 2 penanya lagi sebelum kami lanjut pada session berikutnya. Biasanya Pak Haji Mahyudin, Pak Arsud itu. Biasanya aktif pada tanya itu Bu. Yang aktif bertanya Pak Haji Mahyudin dan Pak Arsud itu. Siap Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, boleh moderator? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustadz, Ibu moderator yang cantik dan bijaksana, cahayanya surga, Nur Jannah. Terkait di pembukaan Ustadz tadi bahwa jika kita bekerja secara ikhlas, maka pekerjaan itu dianggap ibadah. Kalau ikhlas, karena pada sesungguhnya kita bekerja ikhlas atau tidak kan hanya kita dan Allah yang tahu, Ustaz. Tapi kadang kita sudah bekerja ikhlas, terus ada pihak-pihak tertentu yang memberikan apresiasi tentang pekerjaan kita, bukan memberikan apresiasi kepada keikhlasan kita, tapi kepada pekerjaan kita. Nah, ucapan terima kasih itu berupa apa saja. Yang pertanyaan saya, ketika ucapan terima kasih itu diterima, sementara ada larangan bahwa itu sudah dianggap gratifikasi. Di mata agama seperti apa itu Ustaz? Apakah boleh dia terima atau ditolak? Kalau umpama diterima, apakah dia berdosa ataupun semua keikhlasannya terhapus? Minta mohon penjelasannya Ustaz, karena kadang-kadang fenomena ini sering terjadi di sekitar kita. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saya Bu Nurjana ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, ini menarik ini. Mungkin saya akan menjawab secara umum, nanti masuk ke soal gratifikasi. Yang pertama, ada adab yang diajarkan oleh agama kita, yaitu adab terkait dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka kita dianjurkan oleh Nabi itu untuk mengucapkan terima kasih. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Nabi pernah mengatakan, siapapun yang tidak bersyukur kepada orang, berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan bantuan kepadanya, dan bantuannya kan tidak harus dalam artian material. Apapun bentuk bantuan itu, kita perlu berterima kasih. Maka kalau orang yang memang tidak pernah mengucapkan terima kasih, itu sama aja dia tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Orang mengucapkan terima kasih kepada orang lain itu tentu banyak modelnya, banyak caranya. Ada orang berterima kasih dengan ucapan. Dengan ucapan, dia bilang, terima kasih sudah memberikan sesuatu kepada kita. Ada orang yang mengekspresikan rasa terima kasih itu dia memberikan hadiah. Hadiah dalam arti apa? Ya mungkin karena dia membantunya, maka lalu kemudian diberikanlah sejenis hadiah kepada orang yang membantunya. Kira-kira boleh? Dalam Islam boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Terlepas dari motivasinya, kepentingannya, apa yang dia berikan itu bagian dari bentuk terima kasih. Itu satu ya. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah suap.
suap. Dia memberikan sesuatu sebelum terjadi. Yang sesuatu itu nanti akan mempengaruhi dalam kaitan dengan keputusannya. Itu dia bedakan. Maka Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan minta disuap itu dia di neraka. Kenapa? Karena dia telah melakukan ketidakadilan buat orang lain. Jadi yang menjadi persoalan itu ada kezaliman terhadap orang lain. Misalnya pada saat ketika tes, misalnya ujian masuk di sebuah kantor atau mungkin di sebuah instansi pemerintah, itu ada orang yang memang tidak memenuhi syarat untuk masuk karena kualifikasinya tidak memenuhi standar. Tetapi dia mencoba dengan cara lain, bagaimana caranya pada saat ketika wawancara dia berikan amplop misalnya sejumlah uang tertentu supaya memudahkan. Padahal secara kualifikasi dia tidak memenuhi syarat. Maka orang seperti itu bukan dilaknat, tetapi itu diberikan warning kepada Allah, hati-hati karena tempatnya nanti malah di neraka itu. Tapi ada orang yang konteksnya begini, misalnya dia mempunyai kualifikasi masuk, punya kualifikasi atau standarnya memenuhi standar yang dipersyaratkan di sebuah instansi, tetapi dia diminta untuk membayar sekian sejumlah uang yang kalau seandainya dia tidak bayar, sementara dia punya hak di situ karena dia mempunyai kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tesnya semuanya lulus, tes tulis lulus, wawancara lulus, dan tes lain dia lulus. Dia punya kualifikasi. Tapi dia tidak bisa dapat pekerjaan itu kalau dia tidak membayar sejumlah uang tertentu. Maka dia boleh membayar itu dan dia tidak dapat dosa. Tetapi yang berdosa itu adalah orang yang meminta bayaran. Karena dia telah melakukan yang disebut dengan uang. Tapi orang yang memberikan sesuatu tidak masuk kategori yang menyuap. Kenapa? Karena dia punya hak untuk bisa mendapatkan itu. Maka dia bermasalah. Tapi bagaimana gratifikasi misalnya? Gratifikasi. Nah, ketika kita memahami tentang gratifikasi, itu ada dua perspektif. Ada perspektif regulasi pemerintah, ada perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, itu masuk kategori gratifikasi itu kategori hibah, pemberian, atau kategori hadiah. Dan dalam Islam tidak ada masalah. Tetapi regulasi yang ada dalam masyarakat kita, gratifikasi, kalau itu kemudian bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, maka itu tidak dibenarkan. Misalnya orang yang mempunyai jabatan tertentu, misalnya jabatan politik tertentu, dan kita bisa lihat di masyarakat kita sampai itu ada larangan mengirim parsel misalnya kepada seseorang yang dikhawatirkan itu bisa masuk kategori gratifikasi. Tapi dalam perspektif Islam, saya pikir itu bagian dari hadiah, bagian dari sesuatu yang tidak ada masalah. Selama memang motifnya biasa aja. Tapi kalau ada hal-hal lain yang memang dipersoalkan terkait dengan tadi yang saya katakan, tapi soal keterpengaruhan seseorang dengan gratifikasi itu tergantung dari individunya. Tapi pemerintah itu biasanya ada satu konsep di dalam pemerintah kita dan termasuk di pemerintah lain yang disebut dengan tadari'ah. Dalam bahasa hukum Islam itu menutup pintu-pintu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dilaranglah gratifikasi, menutup hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya pikir kita perlu membedakan dari perspektif apa Pak Haji Mahyudin terkait dengan persoalan gratifikasi ini, boleh atau tidaknya. Sekali lagi itu tergantung dari perspektif. Nah, kalau perspektif Islam sekali lagi mengatakan tidak ada masalah. Saya pikir itu Ibu Nurjana ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Prof. Rusli. Mungkin teman-teman yang lain ada? Kami persilahkan. Mungkin satu lagi ya penanya. Karena mengingat waktu, sudah pukul 9 ya. Satu lagi. Sambil menunggu. Pak Rusli, Pak Ustadz Rusli, Ya, Bu. salah satu faktor penentu yang sangat menentukan selain mindset kita yaitu bagaimana mencari pahala dan ridha Allah, yaitu kesuksesan motivasi itu tergantung bagaimana komunikasi ya. Faktor komunikasi ini penentu. Nah, selain ke faktor komunikasi juga tentunya ada faktor yang namanya mengikut sertakan ya.
bagaimana kita selain memotivasi, komunikasi, bagaimana mengikut sertakan, dan tentunya juga bagaimana yang namanya pendelegasian dari tugas-tugas, nah serta perhatian timbal balik. Nah ini faktor-faktor yang menentukan motivasi itu juga akan sukses. Jadi kalau faktor komunikasi, biar mindset kita baik, tapi kalau komunikasi yang kurang baik, artinya baik dari intonasi, kata-kata, nah itu juga penentu dari suksesnya motivasi. Mungkin ini tambahan, Pak Rusli. Iya, artinya itu teknis ya, tapi mindset itu lebih kepada cara pikir. Kalau cara pikirnya bagus, semuanya akan bagus sih biasanya. Misalnya saya beri contoh misalnya, kalau kita setting mindset kita, semuanya jadi ibadah, maka semua hal yang terkeluar itu ibadah semua itu. Bagus semua, komunikasinya bagus, dan semuanya bagus. Kenapa? Karena memang dia sudah setting semuanya. Jadi seperti ibarat hati mungkin terakhir, itu yang menggerakkan kita, itu sebenarnya hati kita. Yang keluar yang baik kalau hatinya bagus. Tapi kalau hatinya bermasalah, yang keluar itu yang tidak baik. Kalau hatinya itu penuh dengan penyakit, terus misalnya, maka yang keluar omongan yang nggak bagus, cara melihat sesuatu tidak bagus, cara berpikir tidak bagus, mendengar pun tidak bagus-bagus. Semuanya dianggap negatif thinking terus. Kalau dia tidak bagus hatinya. Tapi kalau hatinya bagus, semuanya positif. Nah sama, kalau mindsetnya itu dia bagus, ibadah semua disetting, maka komunikasinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa? Berkomunikasi dengan baik. Nanti ada tuh Bu yang disebut dengan etika komunikasi dalam Islam, itu banyak sekali rinciannya. Ya, insya Allah nanti di TVRI itu saya akan bicara tentang etika komunikasi. Di jam 4 itu bicara tentang etika komunikasi. Karena apa? Bagian dari kesuksesan seseorang dalam interaksinya dengan manusia itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi apa? Komunikasi yang didasari pada komunikasi berbasis Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan semuanya, yang tentu tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, kalau itu diterapkan hampir di semua aspek kehidupan, bukan cuma pekerjaan, maka akan hidup sukses. Tapi komunikasi yang baik itu muncul dari hati yang bagus. Maka yang menjadi dasarnya itu hati. Hati yang bagus akan memunculkan mentalitas, mindsetnya bagus. Sebenarnya pendidikan spiritual itu di hati. Semua konsep-konsep yang disebutkan di dalam silabus itu konsep hati semua itu. Tawakal, ikhlas, ihsan, itqan, itu konsep hati itu, pendidikan hati. Nah, diterjemahkan dalam pekerjaan. Kalau itu diterjemahkan, semuanya bagus itu. Bagus semua itu. Nah, cuma kita menerjemahkannya kadang-kadang banyak faktor yang mempengaruhi kita, dan itu biasa manusia. Faktornya apa? Kita kan hati kita naik turun. Yang kedua, ada pembisik-pembisik di telinga kanan, telinga kiri kita, sehingga kita menjadi berubah. Nah, perlu yang disebut dengan upgrade hati iman dan upgrade hati. Salah satu yang mengupgrade iman dan hati ini adalah kajian-kajian minggu ini, itu mengupgrade terus, supaya kita diingatkan. Saya yakin semuanya sudah tahu itu, cuma diingatkan kembali. Oh, saya dulu pernah begitu, tapi saya lupa. Tapi diingatkan terus, supaya menjadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi habit, akan jadi lifestyle. Nah, kalau jadi lifestyle, maka hidup kita menjadi halal lifestyle. Semuanya kehidupan yang bagus. Nah, halal lifestyle ini menjadi gerakan yang sekarang digerakkan di dunia ini. Bagaimana semuanya itu gaya hidup yang halal, termasuk komunikasi yang halal. Komunikasi yang halal yang gimana? Komunikasi yang didasari oleh prinsip kesehatan, kebahagiaan, kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi itu Bu ya, bagus itu tadi dari Bu Nurjana, memang itu harus masuk. Nah, tapi itu hanya rincian-rincian teknis yang sebenarnya rinciannya di mindset itu yang perlu disetting. Saya pikir itu Ibu Nurjana ya, sudah jam 9 ini. Terima kasih Pak Ustadz Prof. Rusli. Ya, sama-sama Bu. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya itu games, dan untuk lebih sempurnanya spirit booster pada pagi hari ini, mungkin kami persilakan kepada Pak Prof. Rusli untuk memimpin doa. Selanjutnya kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Prof. Rusli. Kami persilakan. Ya, makasih. Sebelum kita berdoa, mungkin perlu kita baca Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita ada nilai tambah, kita termotivasi, selalu terinspirasi, dan mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami mewakili panitia Spirit Booster mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Prof. Dr. Rusli atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat khususnya bagi peserta Spirit Booster pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Rusli. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya kita akan